kita manfaatkan waktu sejenak untuk menambah keimanan kita, kemantapan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengasah hati kalbu kita. Saya akan membacakan mutiara hikmah, kata-kata hikmah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Kemarin kita sudah berbicara bahwa segala sesuatu di sana pasti ada. Dan mutiara yang kita baca kemarin, barang siapa yang melihat semesta alam dan tidak menyaksikan wujudnya Tuhan, tidak melihat Tuhan ada di sebelahnya, sebelumnya, sesudahnya, di atasnya atau di bawahnya, maka perlu dicahayai hatinya, perlu disinari hatinya. Mutiara berikutnya adalah yang berarti sebagian dari tanda yang menunjukkan kepadamu atas wujudnya kekuasaan Allah, yaitu engkau terhalang sebab sesuatu yang tidak ada di sisi Allah. Ini rada susah untuk menjelaskan. Orang Jawa menyebutkan Tuhan Allah itu dekat, tidak bisa disentuh, cedak tan kinoyo kesenggol, jauh tan kinoyo disawang. Maka Al-Quran menyebutkan Allah itu qoribun, dekat, lebih dekat daripada urat nadi. Jadi termasuk yang menunjukkan kekuasaan Allah itu justru karena kita tidak bisa melihat Allah tanpa adanya penghalang. Itu. Maka Syekh As-Sakandari menyatakan Allah itu terhalang karena penampakannya susah dipahami. Allah berada di batin yang nampak, ya. Wa dhuhuruhu fi butunihi, nampaknya Allah itu ada di kebatinannya, kelahirannya ada di kebatinannya, dan kebatinannya ada di lahirnya. Bagaimana ini memahami? Allah itu adanya di dalam batin dan batinnya ada di dalam lahir. Maka Al-Quran menyatakan fa'enama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kamu menghadap, di situ kamu ketemu Allah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata binnas. Aku berkata kepadamu Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu itu meliputi semua manusia. Terus kalau meliputi manusia itu di mana? Makanya lahirnya ada di dalam batinnya, batinnya ada di dalam lahirnya. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Dalam sisi gerakan Allah nyatakan kamu tidak melempar sesuatu,
ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melemparkannya. Ini bahasa tasawuf. Jadi ketika kita melempar ini, itu sesungguhnya bukan kita, bukan saya yang melemparkannya, tetapi Allah yang melemparkannya. Kok bisa? Ya, ini kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang penyair berkata, ala kulla syai'in ma khalallaha batilu. Segala sesuatu yang dianggap sepi, tidak ada Tuhan di sana, itu adalah pernyataan yang batil. Jadi segala sesuatu itu mesti ada Allah. Kalau ada orang mengatakan tidak ada Allah, itu kata-kata adalah batal. Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Segala yang nikmat, yang indah, yang bagus, yang menyenangkan pasti akan lenyap. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, ini maksudnya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah makna dari Allah, redaksinya disusun, dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kalau Al-Qur'an, maknanya dari Allah, redaksinya juga dari Allah. Ya abdi, wahai hambaku, maritu falam ta'udni. Allah berkata, hamba, orang-orang ciptaanku, aku sakit. Kenapa kamu tidak menengok aku? Allah bilang, aku sakit. Kenapa kamu tidak tengok aku? Fayaqulu, maka hamba itu berkata, ya Rabb, bagaimana? Kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Engkau kan Tuhan. Bagaimana saya menengok, mengunjungi kamu ketika sedang sakit? Toh engkau adalah Tuhan semesta alam. Maka Allah menjawab, ama alimta annahu marada abdi fulanun falam ta'udhu. Tidaklah kamu tahu bahwa seorang hambaku yang kamu kenal namanya fulan itu sakit, tapi kamu tidak mengunjungi, tidak menengok saudaramu, temanmu. Falau uttahu lawajadani indahu. Sekiranya kamu mengunjungi temanmu yang sakit, orang yang kamu kenal itu sakit, kamu kunjungi, pasti di sana kamu akan bertemu dengan aku. Semayakul, kemudian Allah berfirman lagi, ya abdi, wahai hambaku, istat'amtuka falam tut'imuni. Aku lapar, aku perlu makan. Kenapa enggak engkau kasih makan aku? Semayakulu, hamba itu berkata, bagaimana Tuhan? Aku memberikan makan engkau. Engkau adalah Tuhan yang memberikan makan kepadaku. Hambaku, aku haus. Kenapa enggak engkau beri aku minuman? Hamba itu berkata, Tuhan, bagaimana saya memberikan makan engkau? Bagaimana saya memberi minum engkau? Engkau adalah Tuhan semesta alam. Maka Allah menjawab, sekiranya engkau memberikan makan orang yang lapar, memberikan minum yang haus, maka engkau akan mendapati aku ada di sana. Ini apa maknanya jamaah sekalian? Allah tidak nampak, tetapi Allah ada di mana makhluknya berada. Maka di dalam hadis ini anjurannya adalah kita perlu punya empati, perlu punya simpati kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika kita menolong orang yang perlu pertolongan, kita akan ketemu Allah di sana. Dan tentu Allah akan memberikan balasan atas apa
yang kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan itu. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, sesungguhnya Allah bersama hamba ketika hamba itu senantiasa menolong teman-temannya. Innallaha ma'al abdi makanal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah bersama seorang hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Maka ketika hadis ini kita amalkan, kita akan selalu berada dalam lindungan Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya penting bagi orang-orang yang mampu, apalagi bagi para pemimpin. Kok sampai tidak memperhatikan rakyatnya yang dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi memerlukan pertolongan, malah mementingkan dirinya sendiri, bahkan hidup di atas penderitaan rakyat. Ini benar-benar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rufai berkata, aku mendengar, aku diperintah oleh Rasulullah untuk mengunjungi orang-orang yang perlu pertolongan, orang-orang yang perlu perhatian, orang-orang yang perlu empati dan simpati, seperti aku diperintahkan untuk menjalankan sholat fardu. Jadi bapak-bapak, kita sudah sholat fardu. Fardu itu wajib. Tapi kalau kita hanya setiap hari, setiap waktu sholat rajin, apalagi yang diberikan keberuntungan, lalu tidak mau turun ke bawah membantu orang-orang yang perlu pertolongan, itu artinya Islam kita tidak lengkap. Karena Islam itu ada banyak sisi. Satu sisi bagus tapi sisi yang lain diabaikan. Sama artinya beragama hanya setengah-setengah. Padahal Al-Quran menyatakan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam secara keseluruhan, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikian Bapak dan Ibu saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa digedein Pak, enak tadi.